Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keimanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Pariwisata. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Al-Ma'ruf, dan yang kedua ada Mbak Elda Ingrid Putri Indriani, kemudian Laili Kurniawati, dan yang terakhir ada Mas Usman Hamdani Rosid. Selanjutnya untuk pembahasan pertama mengenai pengertian keamanan dan keselamatan akan dijelaskan oleh Mbak Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keamanan dan keselamatan. Keamanan berasal dari kata dasar aman yang artinya bebas dari bahaya. Aman juga berarti bebas dari gangguan. Sedangkan keselamatan berasal dari kata selamat yang artinya adalah terbebas dari bahaya, malapetaka, atau bencana. Keselamatan juga dapat diartikan tidak adanya gangguan dari pihak manapun. Jadi, dapat dipahami bahwa keamanan yaitu sebuah keadaan aman atau ketentraman seseorang atau sekelompok terhadap resiko bahaya yang timbul dari faktor lingkungan. Sedangkan keselamatan adalah perihal keadaan selamat atau keadaan seseorang atau sekelompok untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam sebuah kawasan atau destinasi wisata, persoalan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, khususnya pengelola objek wisata, aparat keamanan, ataupun para pengunjung atau wisatawan pada umumnya. Keadaan objek wisata yang tidak aman berarti terjadi berbagai hal yang merugikan keselamatan para wisatawan, seperti terjadi pencurian, penjamretan, penodongan, dan tindak kejahatan lainnya, sehingga para pengunjung menjadi tidak tentram dan ketakutan. Akibatnya dari semua itu adalah objek wisata atau daerah tujuan wisata menjadi terkucilkan karena tidak pernah dikunjungi wisatawan. Sebagai pengelola objek wisata, hendaknya harus tegas terhadap berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan para wisatawan yang mencurigakan dan mengarah kepada tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, keamanan dan keselamatan pengunjung sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan kepada pengunjung atas keselamatan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laili Kurniawati akan memaparkan materi mengenai faktor keamanan dan keselamatan. Faktor keamanan dan keselamatan pada suatu kawasan industri merupakan nilai tambah dan peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Bagaimana yang dimaksudkan oleh UNWTO bahwa destinasi wisata di negara berkembang sudah saatnya untuk memberikan alternatif berwisata dengan jaminan kesehatan dan rasa aman bagi wisatawan selama berwisata. Menyadari pentingnya faktor keamanan dan keselamatan wisatawan, maka muncul gagasan World Tourism Organization atau WTO untuk memberikan tuntunan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di berbagai pariwisata. Berikut faktor mempengaruhi keamanan dan keselamatan dari sebuah pariwisata, yakni yang pertama ada faktor lingkungan dan yang kedua ada faktor kegiatan ekonomi. Yang pertama ada faktor lingkungan. Kebersihan lingkungan sekitar kawasan pariwisata merupakan hal yang sangat penting karena jika lingkungannya bersih, maka pengunjung akan senang dan nyaman. Keadaan lingkungan sekitar wisata bahwa lingkungan tersebut harus terjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan kebersihan pada fasilitas umum.
Kondisi sampah yang demikian membuat kenyamanan menjadi terganggu, dan dari kenyamanan tersebutlah akan timbul rasa aman. Hal demikian memerlukan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada faktor kegiatan ekonomi. Faktor kegiatan ekonomi seperti aktivitas pedagang asongan dan penyedia jasa transportasi. Sikap agresif pedagang asongan merupakan faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan. Jasa transportasi itu sendiri merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi kebutuhan wisatawan. Jasa penyewaan kendaraan dari segi fungsional bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai objek wisata yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya yaitu konsep keamanan. Konsep keamanan dan keselamatan pariwisata. Eksistensi keamanan pariwisata dalam hal ini berdasar pada dua pijakan, yaitu yang pertama adalah keamanan nasional dan yang kedua adalah keamanan manusia. Keamanan nasional sendiri secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Untuk apa? Untuk menghadapi ancaman baik dari yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Sedangkan untuk keamanan manusia sendiri yaitu untuk keselamatan hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, pariwisata sebagai objek vital sekaligus individu masyarakat yang terlibat di dalamnya wajib mendapatkan perlindungan atau memperoleh kondisi aman bebas dari segala ancaman. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26, keamanan dan keselamatan wisatawan harus diperhatikan oleh pihak pengusaha pariwisata atau pengelola wisata sendiri. Namun, keamanan dan keselamatan pengunjung bukan saja semata menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola destinasi wisata, tetapi bagian dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat. Dalam memajukan pariwisata di tingkat daerah, keamanan dan keselamatan pengunjung diprediksikan akan memberikan kontribusi pada peningkatan pengunjung. Selanjutnya akan menjadi faktor pendorong terciptanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, yaitu yang selanjutnya, meskipun sudah terdapat jaminan keselamatan pengunjung, namun pemerintah belum mengatur secara detail tentang jaminan tersebut dalam sebuah ketentuan sebagai pelaksanaan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Apabila kebijakan yang terhitung dalam peraturan maka akan mengikat semua pihak termasuk di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.